Halo guys, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat yang baru bergabung, perkenalkan nama ku Onta. Channel ini khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu film, komik, maupun yang lain-lainnya. Dan kali ini aku akan membahas seputar Satria Dewa Gatotkaca. Kali ini aku akan mencoba berteori tentang film Satria Dewa Gatotkaca yang akan tayang sepertinya tahun depan ya. Karena harusnya sih tayang tahun ini, cuman karena wabah seperti ini masih menghambat, jadi mereka masih belum mulai syuting. Dan aku dengar mereka akan mencoba mengumumkan beberapa pemainnya lagi dalam waktu dekat ini. Jadi ini adalah video teori pertamaku tentang Satria Dewa Gatotkaca. By the way, kalau ngomongin Satria Dewa Gatotkaca ya, ini kan diinspirasi dari kisah Mahabharata. Dan ini sepertinya adalah gabungan dari Mahabharata yang India dan juga pewayangan Jawa. Jadi kita harus mempelajari dua bentuk ini lalu dihubungkan dengan cerita yang akan dibangun oleh Satria Dewa Gatotkaca ya. Dan aku menangkap beberapa hal. Sepertinya ada benang merah di sini, yaitu mereka mencoba menceritakan tentang skenario kehancuran dunia yang diramalkan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah sosok Aswatama. Jadi kalau di Mahabharata yang versi India itu ya, itu kan diceritakan kalau pada akhir perang Baratayuda, Aswatama ini dikutuk untuk memiliki penyakit kulit ya. Dan dia dikutuk hidup abadi sampai akhir zaman. Zaman ketika terjadi kehancuran dunia kan. Selain itu, sumber kekuatan Aswatama yaitu permata yang ada di jidatnya ini warnanya merah, itu diambil oleh Krishna, direbut paksa oleh Krishna. Dan Aswatama harus menjalani hidupnya seperti itu sampai akhir zaman nanti. Sejak itu muncul ramalan kalau suatu saat nanti di masa depan, di saat dunia mendekati kehancuran, Aswatama akan kembali menampakkan dirinya kepada dunia. Ramalan seperti ini memang ada, dan sepertinya ramalan ini dipakai oleh jagat Satria Dewa sebagai pondasi utama ceritanya. Nah, sejauh ini kita tahu ya, kalau jagat Satria Dewa akan dimulai dengan film Satria Dewa Gatotkaca. Dan di film itu, Gatotkaca akan melawan Aswatama. Dan di konsep desainnya pun kita melihat kalau Aswatama ini sudah mendapatkan kembali permata yang ada di dahinya. Nah, dari mana Aswatama ini mendapatkan kembali permata itu? Dan pertanyaan yang paling menarik adalah, apa tujuan Aswatama saat ini? Kita semua tahu ya, kalau kita ngobrolin tentang Mahabharata, jagoan utamanya adalah para Pandawa. Lalu musuh utamanya adalah para Kurawa. Sementara itu, Gatotkaca bukan Pandawa dan Aswatama bukan Kurawa. Jadi teoriku film Satria Dewa Gatotkaca ini hanya akan menjadi pembuka untuk membangkitkan kembali para Pandawa dan para Kurawa. Masalahnya ribuan tahun telah berlalu. Di mana mereka saat ini dan bagaimana caranya membangkitkan mereka kembali? Menurutku ya, tujuan Aswatama di film Satria Dewa Gatotkaca nanti adalah untuk membangkitkan kembali para Kurawa. Lalu bagaimana dengan Gatotkaca? Menurutku sih somehow dia juga akan kembali membangkitkan para Pandawa, entah bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Kalau untuk para Kurawa sih menurutku ya, para Kurawa ini cara membangkitkannya akan diambil cara yang gelap dan mistis ya, untuk membangkitkan mereka. Nah, kuncinya ini mungkin ada di senjata Cokro Sudarsono. Jadi, ini adalah senjata milik Krishna. Senjata ini sempat dipamerkan di pameran jagat Satria Dewa, dan di situ ada keterangan yang sangat menarik. Di situ disebutkan kalau senjata Cokro Sudarsono ini merupakan senjata yang dipakai Krishna untuk membuka portal dewa membalikan waktu. Yap, sepertinya jagat Satria Dewa ini akan memakai konsep time travel untuk memanggil kembali para Kurawa dari masa lalu. Lalu bagaimana dengan para Pandawa? Kalau untuk para Pandawa sih menurutku akan memakai konsep yang berbeda ya. Entah kenapa aku berpikir mereka akan menitis, bukan datang dari masa lalu, tapi mereka lahir di masa depan sebagai sosok yang baru. Titisannya akan kembali dititiskan oleh para dewa. Aku memikirnya seperti itu sih. Meskipun ada kemungkinan juga kalau mereka akan memunculkan para Pandawa dengan cara yang sama, yaitu lewat senjata Cokro Sudarsono. Lagi pula kan ini senjatanya Krishna ya, dan Krishna ini ada di kubunya para Pandawa kan. Tapi entah kenapa firasatku bilang kalau para Pandawa ini akan menitis sih. Yang dipanggil dari masa lalu itu adalah para Kurawa. Lalu, kalaupun Aswatama memanggil kembali para Kurawa lewat senjata ini,
Lalu bagaimana caranya dia mendapatkan senjata ini? Lagi pula ribuan tahun udah berlalu kan, senjata ini ada di mana? Senjata ini itu miliknya Kresna yang ada di kubunya para Pandawa. Jadi bagaimana caranya si Aswatama mendapatkan senjata ini? Apakah pertempuran yang akan terjadi antara Gatotkaca dan Aswatama nanti adalah pertempuran untuk memperebutkan senjata Cokro Sudarsono ini? Bisa jadi. Anyway, kita kembali ke teoriku soal ramalan itu lagi. Jadi di awal video tadi kan aku bilang kalau Jagat Satria Dewa ini mungkin akan menggunakan konsep ramalan tentang kehancuran dunia ya. Yang pertama adalah ramalan India tentang Aswatama. Kalau di masa depan nanti ketika dunia diambang kehancuran, Aswatama akan muncul kembali. Dan yang kedua adalah ramalan Jawa kuno tentang 7 satria yang akan melindungi Nusantara. Kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin tahu, jadi ini adalah ramalan dari Ronggo Warsito yang sangat populer sekali. Buat kalian-kalian yang baru dengar tentang ramalan ini, kalian googling deh. Kalian bakalan kaget betapa terkenalnya ramalan ini. Bahkan di dunia modern saat ini pun ramalan ini masih sangat relevan loh. Dan masih saja dibahas karena banyak juga yang percaya dan penasaran sosok 7 satria yang akan menyelamatkan Nusantara ini siapa sih gitu kan. Nah, apa hubungannya ramalan Ronggo Warsito tentang 7 satria ini dengan cerita di Jagat Satria Dewa? Hubungannya adalah jumlah jagoan yang diperkenalkan oleh Jagat Satria Dewa. Itu ada 7 orang. Yang pertama adalah Gatotkaca, Arjuna, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, dan Srikandi. Jumlahnya pas 7 orang. Jadi ada 5 Pandawa plus Gatotkaca dan Srikandi. Pas 7 orang. Jadi ada 7 satria yang akan muncul untuk menyelamatkan dunia di Jagat Satria Dewa ini. Mirip sekali dengan yang diramalkan oleh Ronggo Warsito, yaitu 7 satria yang akan muncul di masa depan nanti menjelang kehancuran untuk menyelamatkan Nusantara. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sebenarnya aku masih banyak teori lagi tentang Satria Dewa Gatotkaca dan Jagat Satria Dewa, tapi aku merasa masih harus lebih belajar lagi tentang perwayangan Jawa, jadi teoriku bisa lebih mantep lagi. Akan ada waktunya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia atau jagoan Indonesia seperti ini, kalian bisa klik subscribe ke channelku untuk terus mengikuti perkembangan seputar superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.